Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emila Tunitya, NPM 2201034. Izin mempresentasikan hasil diskusi CBL Sistem Saraf Kelompok 1. Anggota kelompok terdiri dari Brian, Anjali Putri Permatasari, Karimah Fahmawati, Agitya Rahayuningrum, Aisyah Bila Cherry Octavia, Alia Kansa, Alia Sinta Dewi Maulina, Kofi Aprilia Putri, Citra Larasati, Emma Nurjana, dan Emilatul Kiptiah. Kasus. Tuan O usia 68 tahun saat ini dirawat di rumah sakit setelah didiagnosa menderita stroke akibat adanya trombosis cerebral sejak 1 minggu yang lalu. Tuan O tinggal di rumah bersama dengan istrinya yang mengurus segala keperluan Tuan O selama dirawat di rumah sakit. Hasil pengkajian pada Tuan O didapatkan, Tuan O adalah seorang pedagang yang hobi berkebun dan memancing. Tuan O adalah penderita hipertensi, namun menurut istrinya, sejak 2 tahun yang lalu, Tuan O sering mengeluh pusing dan penglihatannya kabur seminggu sebelum serangan stroke. Serangan stroke terjadi saat pasien bangun tidur di pagi hari seminggu yang lalu, di mana Tuan O tiba-tiba merasakan lengan kirinya tidak dapat digerakkan dan bicara pelok. Hasil pemeriksaan penunjang pasien menyatakan pasien mengalami trombosis cerebral pada hemisfer kanan. Kondisi Tuan O saat ini terlihat seperti mengantuk, namun berespon terhadap stimulus verbal walaupun tidak dapat berbicara, di mana Tuan O dapat menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Tuan O mengalami paralisis pada ekstremitas kiri atas dan bawah yang membuatnya tidak mampu beraktivitas, terutama makan karena Tuan O kidal. Lapang pandang Tuan O masih terbatas akibat homonimus hemianopia. Terapi yang diberikan saat ini adalah heparin sodium 4 drip setiap 4 jam dengan pemantauan dosis. CTV, tekanan darah 135/92 mmHg, nadi 102 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37,8 Celcius. B. Learning objektif. Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjawab LO berikut. 1. Apa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk diagnostik pasien stroke? 2. Apa saja nervus kranial dari pasien yang terganggu dan bagaimana cara pemeriksaan nervus kranial? Yang ketiga, bagaimana menurut kelompok terkait dengan terapi heparin sodium yang diberikan kepada pasien? Efektif atau tidak, sertakan alasannya. 4. Apa asuhan keperawatan yang mungkin muncul untuk kasus tersebut? LO pertama, apa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk diagnostik pasien stroke? Jawab 1. Kewaspadaan atau kesadaran, kemampuan berbicara bahasa serta fungsi daya ingat, penglihatan serta gerakan mata, sensasi serta pergerakan tangan dan kaki, gerak refleks, kemampuan berjalan serta keseimbangan, CT scan, MRI, ECG, EEG, angiogram, sinar X tengkorak, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan khusus atau indikasi. Selanjutnya, LO yang kedua, apa saja nervus kranial dari pasien yang terganggu dan bagaimana cara pemeriksaan nervus kranial? 1. Pemeriksaan nervus kranial. 2. Atau nervus opticus, yang terdiri dari pemeriksaan ketajaman penglihatan dan lapang pandang. Yang kedua, ada pemeriksaan nervus kranial 6, nervus aksesorius. Dan yang terakhir, ada pemeriksaan nervus kranial 7 atau nervus hipoglossus. Selanjutnya, untuk LO ketiga, bagaimana menurut kelompok terkait dengan terapi heparin sodium yang diberikan kepada pasien, efektif atau tidak, sertakan alasannya. Untuk jawabannya, terapi antikoagulan masih diperdebatkan. Disimpulkan bahwa terapi antikoagulan warfarin dan antagonis vitamin K sejenis cukup aman, sehingga dapat diberikan segera setelah pasien stabil secara klinis dan neurologis. Bahkan dapat diberikan pada fase akut mengingat warfarin memerlukan waktu sekitar 4-5 hari untuk bisa memberikan efek antikoagulan. Namun, sebaiknya inisiasi terapi disertai dengan kepastian pencitraan otak bahwa tidak ada transformasi perdarahan ataupun infarksi pada stroke iskemik kardioemboli sebagai upaya pencegahan baik primer maupun sekunder. Pada kasus stroke lain, antikoagulan belum menunjukkan manfaat nyata.
Untuk LO yang terakhir, apa asuhan keperawatan yang mungkin muncul untuk kasus tersebut? Yang pertama, DO tekanan darah 135/92 mmHg, pasien mengalami stroke 1 minggu yang lalu, tangan kiri pasien tidak dapat digerakkan dan berbicara pelok, pasien mengalami paralisis ekstremitas atas dan bawah. DS-nya, istri pasien mengatakan Tuan O sejak 2 tahun yang lalu lupa mengkonsumsi obat hipertensi. Untuk diagnosanya, resiko perfusi serebral tidak efektif dengan kode D0017 berhubungan dengan hipertensi. Yang kedua, untuk DO-nya, serangan stroke terjadi saat pasien bangun tidur di pagi hari seminggu yang lalu, di mana Tuan O tiba-tiba merasakan lengan kirinya tidak dapat digerakkan dan bicara pelok. Hasil pemeriksaan penunjang pasien menyatakan pasien mengalami trombosis serebral pada hemisfer kanan. Tuan O mengalami paralisis pada ekstremitas kiri atas dan bawah yang membuatnya tidak mampu beraktivitas, terutama makan karena Tuan O kidal. DS-nya, istri melaporkan bahwa suaminya mengeluh pusing. Dan diagnosanya, gangguan mobilitas fisik dengan kode D0054 berhubungan dengan penurunan kekuatan otot dan penurunan kendali otot. Yang ketiga, DO, kondisi Tuan O saat ini terlihat seperti mengantuk, namun berespon terhadap stimulus verbal walaupun tidak dapat berbicara, di mana Tuan O dapat menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. DS, istri Tuan O mengatakan tiba-tiba Tuan O bicara pelo saat bangun tidur di pagi hari seminggu yang lalu dan penglihatannya kabur serta mengeluh pusing. Untuk diagnosanya, gangguan komunikasi verbal dengan kode D0119 berhubungan dengan penurunan sirkulasi serebral. Selanjutnya untuk SLKI yang diagnosa pertama, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan perfusi serebral dengan kode L02014 dapat teratasi dengan kriteria hasil, kognitif meningkat, tekanan intrakranial menurun, tekanan darah sistolik membaik, tekanan darah diastolik membaik, dan refleks sadar membaik. Untuk yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, maka diharapkan mobilitas fisik dengan kode L05042 meningkat dengan kriteria hasil, pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat, gerakan terbatas meningkat, kelemahan fisik meningkat. Untuk yang SLKI diagnosa ketiga, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan komunikasi verbal dengan kode L13118 meningkat dengan kriteria hasil, kemampuan bicara meningkat, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh meningkat, afasia menurun, pelo menurun, pemahaman komunikasi membaik. Selanjutnya, psiki. Untuk diagnosa yang pertama, pencegahan shock dengan kode I02068. Observasi, monitor status kardiopulmonal, frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, tekanan darah, dan MAP. Monitor status oksigen, oksimetri nadi, AGD. Terapeutik, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih 94%. Persiapkan intubasi dan ventilasi mekanis jika perlu. Edukasi, jelaskan tanda dan gejala awal stroke. Anjurkan melapor jika menemukan atau merasakan tanda dan gejala awal shock. Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral kolaborasi. Kolaborasi pemberian 4 jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua, pemantauan neurologis dengan kode 106197. Observasi, monitor tingkat kesadaran, monitor tingkat orientasi, monitor tanda-tanda vital, monitor ICP, monitor refleks kornea, monitor irama otot, gerakan motor, gaya berjalan, dan propriosepsi, monitor kekuatan pegangan, monitor gangguan visual, monitor keluhan sakit kepala, monitor karakteristik bicara, monitor respon Babinski, monitor respon Cushing. Terapeutik, tingkatkan frekuensi pemantauan neurologis jika perlu, hindari aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial, dokumentasi hasil pemantauan. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Untuk diagnosa yang terakhir, promosi komunikasi defisit bicara dengan kode I13492.
observasi, monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan dikasih bicara monitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara. Monitor frustrasi, marah, depresi, atau hal lain yang mengganggu bicara, identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Terapeutik, gunakan metode komunikasi alternatif, misalnya menulis, berkedip, papan komunikasi dengan gambar, dan huruf isyarat tangan dan komputer. Sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan, misalnya berdiri di depan pasien, dengarkan dengan seksama, tunjukkan satu gagasan atau pemikiran sekaligus, bicaralah dengan perlahan sambil menghindari teriakan, gunakan komunikasi tertulis, atau meminta bantuan keluarga untuk memahami ucapan pasien. Modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan, ulangi apa yang disampaikan pasien, berikan dukungan psikologi, edukasi, anjurkan berbicara perlahan, ajarkan pasien dan keluarga proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berhubungan dengan kemampuan berbicara. Kolaborasi, rujuk ke ahli patologi, bicara, atau terapis. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.